Shalom saudara semua, ada sukacita hari ini, amin. Welcome to Gibeon Church. Bagi saudara yang onsite maupun yang online, kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semua disempurnakan oleh kasih karunia Tuhan dan kuasa Injil, amin saudara. Nah, saya mengingatkan sekali lagi, tanggal 25 kita akan mengadakan ibadah online ya saudara ya. Jadi karena itu hari Sabtu, ya, jadi kita tidak akan mengadakan onsite. Saya nggak mau 2 hari kita terus-terusan ada di gereja, tetapi saudara bisa spend time dengan keluarga saudara ya. Tanggal 25 akan ada online, kemudian tanggal 26-nya adalah kebaktian kita di akhir tahun 2021. Jadi itu kita akan adakan 3 kali, karena saya tahu mungkin ada banyak yang ingin hadir bersama-sama, dan semakin banyak orang yang ingin hadir onsite. Puji Tuhan kita akan mengadakannya 3 kali. Dan itu hanya hari Minggu itu aja ya saudara ya. Jadi Januari masih 2 kali, kita akan melihat ini buktinya masih banyak yang kosong. Biasanya kalau jam 10.30 sampai overflow saudara ya. Saya sudah suruh mereka untuk datang yang pagi, tapi rupanya mungkin banyak yang susah bangun atau gimana. Udah terlalu lama online gitu ya saudara ya. Tetapi kita doakan nanti semakin lama semakin kita terbiasa dengan onsite, karena ada juga yang masih belum berani untuk onsite ya saudara ya. Dan juga kids-nya hanya 2 kali saudara ya, jam 8 pagi dan jam 10 pagi ya. Dan juga saudara, saat ini sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya juga ingin mengingatkan saudara, kita sama-sama mendoakan teman-teman kita yang ada di Semeru ya saudara ya. Mereka mengalami bencana. Saya sudah mengontak beberapa orang kalau ada yang mengirim bantuan ya. Masih belum saudara, tetapi saat ini kita mendoakan saja, begitu nanti ada channel, begitu nanti kita bisa masuk, nanti kita akan mulai membantu mereka. Mari sama-sama kita ambil waktu untuk berdoa untuk mereka. Ada banyak gereja yang terdampak juga, orang-orang di sekitar sana, dan penginjilan-penginjilan yang juga terdampak oleh karena bencana alam ini. Bapa di surga, di dalam dunia yang tidak semakin baik, kami mengalami banyak bencana, bahkan kami melihat begitu banyak penderitaan yang ada di dalam dunia ini. Ini melambangkan bahwa sudah tidak lama lagi Engkau akan datang untuk yang kedua kalinya. Tetapi saat ini Tuhan, hati kami benar-benar berdoa dan merasakan apa yang menjadi kesusahan teman-teman kami yang ada di daerah Semeru Tuhan, yang saat ini mengalami bencana. Bagaimanapun keadaannya, Engkau yang tolong mereka. Bahkan melalui ini biarlah Injil juga dapat diberitakan kepada orang-orang. Dan kami berdoa saat ini di dalam kegalauan mereka, penderitaan, pergumulan mereka, biarlah Engkau nyatakan dirimu bahwa Engkau bersama dengan mereka. Seperti tema khotbah berseri ini, God with us. Engkau bersama dengan mereka, Immanuel. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami semua, biarlah kami juga tidak take things for granted, tetapi kami mensyukuri kalau kami bisa sehat, kami bisa aman, kami bisa mengalami kebahagiaan dengan tanpa pergumulan secara fisik. Biarlah ini juga kami syukuri dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengubah hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, kita ada di dalam khotbah berseri yang berjudul God with us, yaitu Immanuel ya saudara ya. Dan minggu lalu kita sudah belajar bagaimana the perfect priest. Ya, kita belajar mengenai beberapa jabatan Yesus yang akhirnya, jabatan yang ada di dalam perjanjian lama yang akhirnya digenapi di dalam Yesus Kristus. Dan minggu lalu kita belajar bahwa sebenarnya kita sudah tidak butuh lagi yang namanya imam. Nah, terus gunanya hamba Tuhan itu apa? Hamba Tuhan itu hanya pointing to, menunjuk dan merujuk kepada Kristus yang merupakan imam besar kita. Saya bukan imam saudara, saya hanya hamba Tuhan. Hanya gembala yang menggembalakan domba-domba supaya mendengar suara Kristus. Jadi saudara tidak perlu tergantung sama saya. Justru Anda tidak perlu menaruh pengharapan kepada saya. Karena saya juga manusia yang diampuni dosanya seperti saudara. Dan saya ini bukan orang yang lebih sakti atau lebih diurapi, karena saudara dan saya sama-sama diurapi. Setelah Pentakosta terjadi, Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara ada juga di dalam diri saya. Dan saya bukan berarti lebih tinggi kerohaniannya, kesuciannya. Semua hamba Tuhan itu berdosa juga. Tetapi kita suci karena kesucian Kristus melingkupi kita. Kebenaran Kristus melingkupi kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi jangan sampai saudara menaruh harapan kepada manusia. Tetapi pandanglah kepada Yesus. Ini minggu lalu saudara.
Dan ini minggu kedua dari Advent, ya Advent itu adalah Adventus ya. Setiap kali sebelum Natal kita itu ada 4 minggu Advent. Nah ini minggu kedua, minggu lalu itu temanya adalah pengharapan. Kita berharap kepada kedatangan Yesus yang sudah terjadi. Kemudian kita berharap bahwa kedatangan Yesus itu terus menyertai kita. Dan kedatangan Yesus itu juga akan terjadi. Yang kedua kalinya menjemput kita. Itu adalah Advent yang minggu pertama. Nah minggu kedua Advent ini bukan lagi bicara tentang hope. Tetapi kita bicara tentang faith, iman. Nah iman ini bicara bagaimana kita ini percaya bahwa Tuhan itu bukan cuma janji. He's not just a promise maker. Tetapi Tuhan adalah promise keeper. Dia adalah Tuhan yang memenuhi janjinya. Promise fulfiller. Dia menggenapi janjinya. Jadi hari ini kita akan lihat yang sangat bersentuhan langsung dengan janji Tuhan, firman Tuhan. Itu bukan lagi imam, karena imam itu adalah pengantara antara manusia, umat dengan Tuhan. Nah hari ini kita akan dibalik directionnya. Kalau kemarin minggu lalu dari manusia kepada Tuhan, pengantaranya imam. Yesus jadi pengantara kita. Dan Yesus berdoa dan bersyafaat bagi kita. Membela kita, menebus hidup kita, ya, menanggung dosa kita. Nah, sekarang kita akan bicara mengenai the perfect prophet. Nah, saya menulis ini di status Instagram ya untuk sinopsis hari ini. Saya tulisnya begini, dan ini menurut saya sangat-sangat relevan karena ini terjadi di mana-mana. Hari-hari ini kalau ada pelayanan nubuatan atau seorang yang dipanggil dengan pelayanan atau panggilan nabi, hadir di sebuah kebaktian atau hadir di sebuah gereja, maka akan banyak orang berbondong-bondong hadir untuk menonton atau minta dinubuatkan atau minta didoakan. Betul atau tidak? Ya toh saudara? Itu pasti biasanya seperti itu. Dan ngapain mereka? Mereka ingin mendengar nubuatan untuk mendengar suara Tuhan. Apakah itu salah? Itu bisa terjadi. Apakah itu selalu akurat? Saya mendengar dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, ada nubuatan-nubuatan yang sangat akurat. Ada nubuatan-nubuatan yang begitu luar biasa, mind blowing. Wih, orang ini nggak tahu tentang ini, tetapi Tuhan berdaulat secara ajaib. Tuhan berbicara sama orang ini, tetapi bicaranya lain ya, nanti saya jelaskan. Tetapi apakah ada yang salah? Banyak yang salah. Saya pernah ini mendampingi orang yang katanya punya karunia nabi, mendoakan orang yang anaknya sakit. Dan dia bernubuat bahwa anak itu akan sembuh 2 minggu lagi. Dan kemudian anak itu akan bisa sehat dan bertumbuh sampai besar. 2 minggu kemudian anaknya meninggal. Apa yang terjadi dengan nubuatannya? Apakah Tuhan salah? No, Tuhan gak pernah salah. Yang salah siapa? Yang salah siapa? Yang dengar, ya kan? Ya nabinya yang salah, ya saudara. Jadi ini belum tentu 100% selalu saudara mendengar suara Tuhan. Begitu juga dengan kesembuhan ilahi. Hamba Tuhan yang memiliki karunia nabi yang mempunyai karunia kesembuhan ilahi. Biasanya nabi ngapain? Melakukan mujizat dan menyampaikan pesan Tuhan. Betul atau tidak saudara? Makanya kalau saudara lihat, pelayanan kenabian adalah seseorang yang dipanggil Tuhan sebagai penyampai firman Tuhan kepada umatnya. Dengan kata lain, abdi Allah yang menyampaikan pesan Allah, bahkan melakukan mujizat kepada umat Tuhan untuk percaya kembali kepada Tuhan. Itu ceritanya saudara. Ya. Nah, saya mestinya bisa pakai begitu banyak angle. Saya cukup bingung, ini angle-nya dari mana? Karena banyak sekali saudara ya. Dan saya akan pakai satu saja di Ulangan 18 ayat 14 sampai 15. Ini adalah tulisan Musa yang sebenarnya berbicara dan menubuatkan akan nabi yang akan datang. Dia juga bicara perannya nabi itu seperti apa. Dan kalau nabi itu salah menubuatkan, itu nasibnya seperti apa. Dan kalau umat tidak mendengarkan pesan Tuhan dari sang nabi, itu konsekuensinya seperti apa? Itu dijelaskan di Ulangan 18, 14 sampai 15 dan 18. Saudara perlu tahu ya, kitab Ulangan itu benar-benar merupakan kitab ulangan. Kenapa? Jadi maksudnya ada banyak cerita yang terulang kembali di kitab Ulangan,
Karena ini adalah generasi kedua. Masih ingat? Ada 12 pengintai, yang 10 nggak percaya akan janji Tuhan. Dan bangsa Israel memihak kepada yang 10. Dan cuma 2 yang percaya akan janji Tuhan, namanya Yosua dan Kaleb. Masih ingat saudara ya? Dan kemudian apa yang terjadi? Tuhan bilang, ya sudah biarin aja. Satu generasi ini 40 tahun diajak keliling-keliling di padang gurun dan mereka mati semua. Hanya Yosua dan Kaleb yang tersisa dan anak-anak mereka dibawa oleh Tuhan, dibawa pimpinan Yosua untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan pada waktu sebelum Musa meninggal, dia menulis kitab Ulangan ini untuk mengulang apa yang Tuhan sudah lakukan supaya anak-anak mereka pun juga tahu. Oh, generasi selanjutnya itu tahu ceritanya bagaimana Allah Yahweh melepaskan mereka dari genggaman Firaun, dari tanah Mesir dibawa menuju ke tanah perjanjian. Jadi begini saudara. Ya, di ceritanya ayat 14. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada apa? Peramal dan petenung. Tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Ayat 15, baca sama-sama. 1, 2, 3. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu semuanya, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Ayat 18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ya, stop dulu sampai di situ. Jadi nabi merupakan orang-orang yang dipilih Tuhan, dipanggil Allah untuk melakukan kehendaknya. Baik untuk menegur, memperingatkan umatnya, memberikan nasihat, serta nubuat bagi umatnya. Jadi di perjanjian lama memang ceritanya, memang hanya para nabi yang diurapi Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Kenapa? Karena semuanya belum tergenapi. Belum ada Pentakosta, makanya Roh Kudus atau Roh Allah itu hanya dalam tanda kutip namanya, kalau di dalam perjanjian lama adalah visitasi. Dia menghampiri seseorang oleh anugerah Allah, mengurapi orang tersebut. Sehingga dia bisa oleh anugerah Allah dimampukan untuk mendengar suara Tuhan dan menyampaikan pesan Tuhan itu kepada umatnya. Jadi ini ceritanya. Dan ini memang sistem perjanjian lama. Jadi kalau saudara lihat kenapa kok orang itu sangat tergantung sama nabi, memang betul. Nabi itu tugasnya adalah pengantara antara Tuhan dan manusia. Kalau imam tugasnya antara manusia sama Tuhan. Nangkep ya saudara? Jadi kalau imam itu perwakilannya manusia, nabi perwakilannya Tuhan. Nangkep ya saudara ya? Jadi ini luar biasa. Di perjanjian lama bahkan ini sistemnya itu sudah disiapkan sama Tuhan memang. Makanya kalau saudara baca itu banyak sekali nabi-nabi yang memang dipanggil Tuhan. Kemudian lihat apa yang terjadi dengan kondisi-kondisi yang lain. Nah, ayat 19, saya lompat langsung ya. Ini bagi umat Tuhan yang tidak mendengarkan pesan Tuhan. Nah, lihat. Kita baca sama-sama yang kuning ya. 1, 2, 3. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Sudah tahu ini orang diurapi oleh Allah Yahweh untuk menyampaikan pesan kepada umat yang dikasihi Allah dan dipilih Allah untuk diberkati, untuk diselamatkan, untuk dilepaskan. Tetapi kok gak mendengarkan, aku akan menuntut pertanggungjawaban. Ya itu ya, jadi ceritanya begitu. Terus kemudian ayat 20. Nah ayat 20 ini untuk nabinya. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus apa? Mati. Wih. Jadi saudara kalau bayangkan seperti tadi yang saya ceritakan itu, ada seorang yang mempunyai panggilan nabi mendoakan anak itu, anaknya katanya akan hidup, akan besar, akan sehat, selamat, sembuh, tapi salah. Kalau menurut ini, mestinya apa? Mati. Ya puji Tuhan kita hidup di dalam perjanjian baru.
Tetapi apakah dia harus bertanggung jawab sama Tuhan? Ya mungkin, saya nggak tahu. Tetapi kita kembali saja kepada sola scriptura. Apa yang firman Tuhan katakan? Amin, saudara. Ya. Jadi makanya ya, jadi orang Kristen tuh jangan hanya ikut-ikutan, saudara. Ada orang yang bilang, oh doktrin itu gak penting, yang penting pokoknya kita ini kan cinta Tuhan. Kalau saudara bilang itu adalah doktrinmu. Nanggap? Jadi jangan bilang, oh doktrin gak penting, yang penting kan hubungan kita sama Tuhan. Ya itu doktrinmu, berarti hubunganmu asal-asalan. Karena kamu gak tahu hubungan yang seperti seharusnya itu seperti apa. Ya saudara ya. Nah ini, jadi kesimpulannya yang kedua adalah kemudian ayat 21b dikatakan begini. Bagaimana kamu tahu kalau ini dari Tuhan atau bukan seorang yang ngaku bahwa dirinya adalah nabi? Bagaimana kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Ayat 22. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu mengatakannya, maka janganlah gentar padanya. Maksudnya nggak usah didengerin. Amin saudara. Ini loh, firman Tuhan bilang gini. Jadi gini loh, di perjanjian lama ada konsekuensi saat umat Tuhan menolak mendengar firman Tuhan melalui nabi Tuhan. Tetapi bagi nabinya juga ada konsekuensi saat nabi Tuhan tidak menyampaikan atau salah mendengar firman Tuhan kepada umat Tuhan. Jadi ini yang terjadi, ada hukuman, ada konsekuensi, terus nabi Tuhannya harus mati. Ya itu yang terjadi. Makanya saudara kalau saudara melihat Musa gara-gara dia salah ngomong, dia marah instead of itu dia memakai nama Tuhan untuk menjadi perwakilan dia. Dia memakai kita harus mengeluarkan air dari batu. Dia pukul batunya. Masih ingat ya cerita itu ya? Apa yang terjadi? Dia membangkang kepada Tuhan dan dia adalah nabi. Dan apa yang terjadi? Dia langsung gak masuk ke tanah perjanjian. Ini yang terjadi. Jadi kalau saudara lihat ada beberapa cerita-cerita di mana ada seseorang itu menerima konsekuensi gara-gara dia membangkang. Ya ini. Nah kalau saudara lihat di Alkitab di perjanjian lama itu ada dua macam nabi ya saudara ya. Jadi ada nabi besar dan nabi kecil. Nah nabi besar dan nabi kecil itu bukan bermaksud menunjukkan perbedaan status kenabian. Saya pernah ngomong ini ya. Tetapi saya bahas lebih detail. Bukan menunjukkan keunggulan maupun kedudukan mereka. Tetapi sebutan tersebut menunjukkan perbedaan besar kecil buku yang ditulis oleh mereka. Banyak sedikitnya tulisan dalam buku itu. Nah nabi-nabi besar itu yang tulisannya banyak. Contohnya siapa? Yesaya, Yeremia. Yeremia bahkan ada 2 kitab. Yang satu ini semua ada di Nefim ya saudara. Kalau masih ingat ya. Perjanjian lama itu ada di Tanak. Adalah Tanak, yaitu Torah, Nefim, Ketuvim. Nah Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel itu di Nefim. Tetapi Yeremia menulis kitab ratapan. Ratapan itu Ketuvim. Bagian tulisan-tulisan sastra ya saudara ya. Yang puitis, poetry ya. Jadi Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel. Ini 4 nabi yang merupakan nabi besar. Kemudian ada juga di perjanjian lama nabi kecil. Nabi kecil ini bukan sekali lagi bukan statusnya atau kerohaniannya tetapi jumlah tulisannya. Ada berapa? Ada 12. Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk. Tahu Nahum? Habakuk belum pernah baca mungkin. Saudara perlu baca ya saudara ya. Ya Habakuk itu kayak penyakit apa gitu saudara ya. Atau Nahum itu kayak gitu saudara ya. Apa itu pastor? Loh, ya itu Alkitab. Saudara tolong dibaca ya, saudara. Makanya kita pernah bikin campaign ya untuk membaca Alkitab bersama-sama. Sefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Nah, ini adalah nabi-nabi yang ditulis, yang menulis dan menjadi bagian dari perjanjian lama. Ada 16 nabi ya saudara ya. Termasuk 17 termasuk Musa ya. Musa menulis Torah yaitu 5 kitab itu. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ya saudara ya. Itu adalah Musa. Nah, apa yang terjadi? Nah, dikatakan begini saudara ya, di Ulangan 18 ayat 14 sampai 15 itu kan ada sesuatu kalau menurut para scholar itu apa ya? Ahli pakar teologi, sebenarnya ayat-ayat yang baru kita baca itu
tidak membicarakan tentang nabi-nabi ini. Nabi besar atau nabi kecil. Kan tadi dibilang, seorang nabi akan muncul. Ya kan, dari antara kamu. Ini bukan ngomong tentang nabi besar ini, Yesaya, Yeremia, Yeskel, Daniel. Atau all these prophets. Hosea, Yoel, Amos, bukan. Karena mereka pun juga membicarakan tentang seorang nabi yang akan datang. Dan bahkan para pakar teologi berkata, petunjuknya sangat jelas. Ada di Ulangan 18 tadi di ayat yang ke-15. Nah kalau saudara lihat ayat yang ke-15. Tadi kita baca apa? Seorang nabi. Apakah nabi-nabi? Enggak kan? Seorang nabi. Artinya berapa? Satu. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan. Kemudian ayat 18, baca lagi. Seorang nabi. Enggak banyak, satu. Dan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini. Dan kemudian apa persyaratan seorang nabi itu? Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Jadi yang pertama, nabi ini akan akurat. Firmannya benar-benar adalah firman yang dari aku. Nah saudara lihat ada banyak nabi. Ya itu bahkan Nabi Musa pun gagal. Saudara lihat nabi-nabi yang lain juga nggak sempurna. Bahkan kemarin kita sempat belajar tentang nabi siapa? Yunus. Nabi brengsek. Ya kan saudara ya? Tetapi tetap dipakai Tuhan. Nah ini menunjukkan bahwa memang nabi-nabi ini nggak sempurna. Tetapi akan datang, muncul. Dan kemudian apa yang terjadi? Waktu Musa terakhir menulis kitab Ulangan di pasal yang terakhir. Dikatakan, ini Musa yang menulis, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka dengan Tuhan, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Ayat 11. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam segala hal, segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Jadi nggak ada nabi lagi yang menggantikan Musa waktu itu. Nah, tetapi memang ada nabi-nabi lain. Tetapi maksudnya apa? Kenapa kok Musa nulis ini? Maksudnya nubuatan ini belum kejadian. Dan nanti akan ada nabi-nabi lain yang akan menubuatkan hal yang sama. Dua hal. Yang pertama, perkataannya akan akurat. Yang kedua, akan banyak tanda mujizat. Jadi maksudnya apa? Seorang nabi yang dinubuatkan ini kok nggak datang-datang, saudara. Soalnya udah 16 nabi. Tetap aja nggak datang-datang. Seorang nabi yang dinubuatkan ini tidak kunjung tiba. Nah mungkin saudara udah tahu ya. Ya of course namanya juga udah. The prophet, perfect prophet is with us. Ya saudara. Nah tetapi saudara perlu tahu. Antara Maleaki sampai perjanjian baru yaitu Matius. Itu kan 1 lembar kosong gitu. Tapi saudara tahu nggak? 1 lembar kosong itu jumlahnya berapa tahun? Umat Tuhan tidak mendengar nubuatan, tidak mendengar perintah Tuhan, suara Tuhan, teguran Tuhan. Berapa tahun saudara tahu? 400 tahun. Saudara. 400 tahun. Dan saudara tahu 800 tahun mereka belum melihat mujizat. Karena apa? Mujizat yang terakhir itu terjadi di zamannya Nabi Elisa. Masih ingat Nabi Elia, Nabi Elisa? Ya, bukan menulis ya. Kalau yang menulis tadi 16. Ini salah satu yang ada di kitab Raja-Raja. 500 tahun sejak ada penampakan malaikat. Zamannya kapan? Daniel. Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Ingat mereka dibuang ke dalam lautan api, menyembah berhala. Mereka jalan di tempat itu, tiba-tiba dari 3 orang jadi 4 orang. Jadi 400 tahun gak ada suara Tuhan, 800 tahun gak ada mujizat, gak ada 500 tahun gak ada penampakan malaikat. Ini yang namanya intertestamental year. Masa transisi antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Time of silence. Nabi gak muncul sama sekali. Malaikat gak muncul sama sekali. Terus gak ada mujizat sama sekali. Banyak orang yang sudah kehilangan iman. Saudara, masa penantian itu paling gak enak ya. Betul ya saudara? Berapa banyak saudara menanti jawaban doa? Kok gak datang-datang gitu ya. Tuhan ini apa ada atau enggak sih gitu ya saudara. Saya mau ingatkan kepada saudara,
Kalau saudara ada di dalam masa penantian itu, hanya karena Tuhan tidak bisa dilihat pekerjaannya, bukan berarti dia tidak bekerja di belakang layar. Yang setuju katakan amin. Jadi saya berdoa supaya saudara kalau misalnya mengalami masa penantian itu, when God seems silent, waktu Tuhan sepertinya diam, kita disuruh menunggu, kita perlu sadar bahwa itu sebenarnya Tuhan tetap bekerja di belakang layar. Jadi ini luar biasa sekali. Nah, seorang nabi yang dinubuatkan ini tidak kunjung tiba. Tetapi muncul ada satu orang, ya, namanya Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis itu melakukan sesuatu yang luar biasa karena dia tiba-tiba muncul di tengah-tengah, nggak ada suara Tuhan. Tiba-tiba ada seorang yang muncul dan dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Nah, dia berkhotbah, banyak orang bertobat karena nggak pernah muncul model seperti ini. Dan dia seorang nasir, ya, dia pakai bulu unta, pakaiannya bulu unta, ya, kemudian kulit unta, bukan bulu unta, kulit unta. Kemudian dia makan belalang dan makan madu, ya saudara, ya. Tinggalnya di padang belantara dan dia berkhotbah, banyak orang bertobat dan dia membaptis. Sampai ditanyain begini di Yohanes 1 ayat 21. Rupanya orang Israel itu ingat bakal ada nabi yang akan datang. Ditanya, kalau begitu siapakah engkau? Apakah engkau Elia? Dan dia menjawab apa? Bukan. Kemudian, engkaukah nabi yang akan datang? Nah, ini Yohanes nulis begini. Dengan sengaja, kata-katanya sama. Dan kalau saudara pergi ke Alkitab, itu ada footnote-nya ya saudara. Saudara pergi ke Alkitab online tuh biasanya ada star-nya gitu di ayat 21. Saudara klik, itu pasti bawa saudara kemana? Ulangan 18. Ulangan 18 ayat 15 tadi. Seorang nabi. Jadi itu ditanyakan lagi. Loh, kamu itu nabi yang dikatakan Musa itu ya yang akan datang. Dan Yohanes Pembaptis bilang apa? Bukan. Nah, jadi kapan nabi itu muncul? Nah, ini saudara ya. Ini sedikit Bible study, saya oke ya saudara ya. Supaya saudara tahu ini. Ini luar biasa. Nah, kapan nabi ini muncul? Nah, nabinya muncul itu sebenarnya waktu Yesus mulai pelayanannya. Lihat, kan tadi ada dua hal yang menjadi tandanya. Yang pertama adalah mujizat yang luar biasa. Dan yang kedua adalah firman Tuhan yang keluar dari mulutnya sangat akurat. Dan apa yang dikatakannya itu berasal dari Bapa. Yohanes 6 ayat 14 dikatakan begini. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya. Nya itu huruf besar. Nya itu siapa? Yesus. Mereka berkata, ayo baca sama-sama. Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Nah, saudara lihat apa yang terjadi. Yesus melakukan banyak sekali mujizat. Yesus melakukan bahkan di Yohanes. Kalau saudara baca Yohanes itu cuma ada 7 yang ditulis di kitab Yohanes. Tetapi di akhir kitab Yohanes dikatakan kalau semua mujizat Yesus itu harus dituliskan satu persatu. Satu buku ini gak cukup. Karena begitu banyak mujizatnya yang dilakukan. Sampai orang-orang itu kagum, kaget, berbondong-bondong mengikuti Yesus. Kenapa? Kemanapun dia pergi ada mujizat. Jadi ini luar biasa. Dan dikatakan ketika orang-orang itu melihat mujizat yang diadakannya, mereka berkata dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Jadi itu ada kelihatan tanda-tandanya. Jadi kalau saya bisa simpulkan melalui mujizat yang dilakukannya, Yesus menyatakan bahwa dirinya lah sang nabi itu. Amin saudara ya. Jadi itu adalah nubuatannya. Nah kemudian selanjutnya apa yang dikatakan Yesus? Yesus mengklaim dirinya sendiri. Dia berkata begini di Yohanes 12 ayat 49-50. Ayatnya mestinya banyak saudara. Tetapi saya cuma pilih 2. Ya, dari Yohanes 12 sama Yohanes 14. Yohanes 12 dikatakan, sebab aku berkata-kata bukan dari apa? Diriku sendiri. Tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang aku harus katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Bukankah ini persis seperti yang tadi? Bahwa Allah akan memberikan firman kepada bibirnya untuk disampaikan kepada umatnya.
Dan Yesus berkata, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri tetapi Bapa yang mengutus aku. Ya. Kemudian di Yohanes 14 ayat 24b. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi melalui firman dan perkataannya, Yesus menyatakan bahwa dirinya lah sang nabi itu. Wow, luar biasa ya saudara. Jadi ini banyak sekali, mulai makin banyak saudara. Sebenarnya ayatnya banyak saudara, tetapi saya nggak punya waktu untuk menjelaskan satu-satu, nanti saudara juga kebosanan dengan hal itu. Nah, bukti apa lagi? Apa yang menjadi bukti yang menjadi paling kuat bahwa dia adalah sang nabi yang ditunggu-tunggu itu? Nah, di Matius 17 ayat 2 sampai 5, saya juga pernah mention ini di beberapa tahun yang lalu di dalam salah satu khotbah saya. Ini adalah peristiwa namanya Bukit Transfigurasi. Saudara tahu ceritanya bagaimana? Mount Transfiguration. Jadi ceritanya Yesus membawa ketiga muridnya yang paling dekat dengan dia, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ya, dibawa untuk berdoa ke gunung. Nah, di atas gunung itu tiba-tiba, nah we pick it up di pasal yang kedua. Ya, lihat. Kita baca sama-sama yang kuning ya. 1, 2, 3. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti, ini apa yang terjadi? Yesus tiba-tiba pakai tubuh kemuliaan. Dan pada saat itu semua muridnya kaget. Apa yang terjadi nih? Tiba-tiba Yesus benar-benar seperti yang di lukisan-lukisan itu ya. Ada halonya mungkin ya saudara. Pakaiannya jadi putih. Terus kemudian muncul ada 2 orang. Dan mereka bisa tahu. Ini adalah 2 orang yang dielu-elukan oleh orang Israel. Yaitu siapa? 2 tokoh besar. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia. Sedang berbicara, berbincang-bincang sama Yesus. Dasar Petrus. Orangnya bacotnya ngomong dulu tanpa mikir kan gitu saudara ya. Dia selalu melakukan sensasi-sensasi. Kata Petrus kepada Yesus, wah ini luar biasa ini. 3 orang sakti-sakti semua ini. Ya kan? Musa yang melepaskan nenek moyang kita dari perbudakan Mesir. Mendapatkan 2 loh batu isinya 10 perintah Allah. Menulis Torah, luar biasa. Elisa yang merupakan gambaran dari nabi yang paling perkasa. Banyak sekali mujizat yang dilakukan oleh dia. Ya, Elia kok Elisa. Tadi saya ngomong Elisa ya. Elia saudara. Ya, sedang berbicara sama dia. Wah, kemudian Petrus bilang, Tuhan betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dan kemudian baru dia ngomong gitu. Tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang, menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, ayo baca sama-sama yang kuning. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian katakannya apa? Dengarkanlah dia. Ini gambarnya seperti ini ya saudara. Ini dilukis oleh Leonardo da Vinci ya saudara ya. Di Sistine Chapel ya. Tempatnya chapelnya Paus gitu ya di Roma. Ya, itu ceritanya seperti itu. Mungkin biar saudara punya gambaran. Nggak tahu seperti ini beneran atau tidak. Ini hanya imajinasinya Leonardo da Vinci. Tetapi menurut saya ini kok bagus gitu ya saudara. Nah tetapi saudara lihat ya. Ini luar biasa sekali. Kenapa kok Musa muncul? Kenapa kok Elia muncul? Musa itu melambangkan hukum Taurat. Elia melambangkan nubuatan para nabi. Dan dia adalah nabi yang termasuk paling banyak mujizatnya. Dan ini merupakan sebuah gambaran bahwa hukum Taurat, apa yang Musa tulis melalui ilham dari Roh Kudus, dia adalah abdi Allah, itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Semua nubuatan para nabi dan mujizat-mujizat dari para nabi yang sudah dilakukan bertahun-tahun dan ditulis oleh 16 nabi tadi. Sebenarnya lebih banyak nabinya, tetapi tidak semuanya menulis buku, ya, saudara. Ini semua sudah digenapi di siapa? Yesus Kristus. Dan saudara lihat dari apa yang
muncul waktu Yesus dibaptis. Waktu dibaptis ada Yohanes membaptis, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tetapi nggak ada apa? Dengarkanlah dia. Kata-kata dengarkanlah dia itu sebenarnya adalah konfirmasi. Masih ingat saudara? Kalau saudara baca tadi Ulangan, waktu Nabi itu muncul, dengarkanlah dia. Kata-kata yang sama dipakai juga oleh Allah Yahweh pada waktu dia memberikan firman-Nya di hadapan ketiga muridnya. Jadi artinya apa? Melalui peristiwa transfigurasi, Bapa di surga menyatakan bahwa Yesuslah anak Allah, Mesias, serta sang nabi yang sempurna. Amin saudara. Ini adalah janjinya, ini adalah firman-Nya. Nah, oke. Jadi, sudah jelas ya saudara. Ini sudah saya buktikan. Mungkin saudara bilang, ini tok ta? No, masih ada. Oke. Kabar baiknya. Lihat ya. Di perjanjian lama, hanya para nabi yang diurapi Tuhan dan mendengar firman. Tetapi di perjanjian baru, dengarkan saya. Saudara yang ada di online, lihat saya. Hanya para nabi kalau di perjanjian lama yang diurapi Tuhan dan yang mendengar firman Tuhan, baru nabi itu menyampaikan firman Tuhan itu kepada umat. Di perjanjian baru ada sebuah breakthrough yang tidak bisa dibayangkan. Kenapa? Yohanes 1 ayat 1. Baca pelan-pelan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu ayat 14-nya. Inilah ayat Natal di kitab Yohanes. Lihat kata-katanya apa? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu apa? Kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin saudara. Ini luar biasa sekali saudara. Ini luar biasa sekali. Kenapa? Kalau di perjanjian lama hanya para nabi yang diurapi Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Di perjanjian baru, sang firman yang ngomong sama para nabi itu tadi, sang firman sendiri yang datang. Jadi dia gak butuh lagi yang namanya pengantara lagi. Karena apa? Dia sendiri yang datang. Kasih karunia dan kebenaran berinkarnasi. Ini bukan lagi itu buatan, tetapi ini sudah menjadi kenyataan. Bayangkan bertahun-tahun kita kalau mau dengar suara Tuhan harus ada nabi dulu yang teriak-teriak, yang menegur, yang menuding, yang memperingatkan. Tetapi sekarang sang firman sendiri yang berkomunikasi dengan para nabi itu, dia yang datang sendiri. Dia yang menghampiri kita. Dia yang cari saudara dan saya. Wow, coba ingat ini. Coba camkan ini. Coba renungkan ini. Saudara, seringkali kita tanya, Tuhan nyatakanlah kehendak-Mu. Makanya saudara, biar aku bisa dengar suaramu. Tuhan bilang, Alkitab di depanmu. Bukalah itu. Karena sang firman sudah dinyatakan di sana. Yang setuju katakan amin. Tadi katekismus ya. Katekismusnya luar biasa. Kenapa kok Yesus itu ada di surga? Saudara lihat gak? Efesus tadi. Posturnya ngapain? Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Orang kalau duduk, itu artinya kerjaannya sudah selesai. Betul atau tidak? Sudah tidak ada lagi yang perlu diselesaikan. Dia sudah bilang apa? Sudah selesai. Jadi dia datang, sang firman datang, melakukan pekerjaannya, menggenapi semua janjinya, menyelesaikan pekerjaannya, mati, bangkit, menampakkan diri, naik ke surga, mengirimkan rohnya. Sudah selesai. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Berdoanya bukan memohon, tetapi dia mengklaim apa yang sudah diselesaikan ini tidak akan gagal. Jadi saudara dan saya sekarang ada di dalam sebuah
pekerjaan yang sudah diselesaikan. Saudara kalau nonton, misalnya ya, saudara nonton sebuah pertandingan, saudara kan pasti nonton itu karena apa? Ada jagoan Anda main, ya kan? Misalnya nonton tinju, ya itu salah satunya jagoan Anda. Waktu saudara nonton, terus saudara lihat misalnya tinju gitu ya. Terus waktu, wah masih namanya siapa? Oh diperkenalkan, oh dia masih gaya gitu. Wah, dua-dua gaya-gaya. Oh gak tahu sing kalah sing KO sing mana. Oh masih sepertinya perkasa. Saudara apa yang terjadi? Pengharapan saudara, iman saudara terhadap orang itu. Jagoan saudara. Pasti, wah, dia pasti menang. Mungkin bahkan ini enggak usah ngomong-ngomong lah ya. Saya tahu juga saudara totoan, ya saudara taruhan lah ya, saudara ya. Wah, saudara taruhan. Tapi apa yang terjadi waktu saudara ronde pertama, tiba-tiba jagoan Anda disikat, bang, mulai berdarah, mulai sempoyongan, mulai. Tadi yang gaya-gaya, tiba-tiba sudah mulai capek, mulai berdarah. Apa yang terjadi? Iman saudara mulai goyah, betul atau enggak saudara? Iman pengharapan saudara gimana? Waduh, mateng mbak, totoanku hilang iki. Ya kan saudara, sudah mulai takut kan? Apa yang terjadi ya kan? Dan kalau tiba-tiba dipukul, jatuh, KO, waduh, tapi dia masih berdiri. Aduh wis, mbok pateni wis mati wis percuma, kalah aku wis percuma, jagoanku kalah. Males nontonnya, gitu betul ya saudara? Tetapi begini, pernah saudara punya jagoan, dia kelihatannya kalah, sudah KO, tapi bangun lagi. Sampai jatuh 2-3 kali. Tetapi terakhir, tiba-tiba pas lagi musuhnya lengah, dipukul, musuhnya KO. Saudara. Wah keren ya saudara. Menang ternyata. Wih, pertamanya kelihatannya kalah, udah berdarah-berdarah, udah capek, udah ngos-ngosan. Tiba-tiba dia yang menang. Wah luar biasa. Terus itu pertandingannya, saudara rekam. Terus 2 minggu lagi saudara nonton lagi. Tegangnya sama enggak? Tegangnya sama enggak? Enggak. Kenapa? Karena kamu sudah tahu hasil akhirnya. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Hasil akhirnya. Allah yang ada di luar ruang dan waktu. Kita ini ada di dalam ruang dan waktu ya saudara. Tetapi Allah kita ada di luar ruang dan waktu. Dia di surga, dia duduk. Semua karyanya sudah selesai. Makanya Rasul Paulus bilang, hei kematian, di mana kemenanganmu? Hei dosa, sengatmu di mana? Gak ada. Karena aku lebih dari pemenang. Karena Yesus menang buat kita. Sang Firman sudah jadi manusia. Sang kasih karunia dan kebenaran sudah berinkarnasi. Dia mati untuk menanggung dosa saudara dan saya. Dia bangkit untuk menebus hidup saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya tidak harus hidup dalam kematian. Saudara dan saya hidup di dalam janji-janjinya. Amin saudara. Berikan tepuk tangan buat luar biasa. Amin. Sang Firman menjadi manusia. Ini luar biasa. Nah kemudian di perjanjian lama. Ada konsekuensi saat umat Tuhan menolak mendengar firman Tuhan melalui Nabi Tuhan. Ada konsekuensi saat Nabi Tuhan tidak menyampaikan atau salah mendengar firman Tuhan kepada umat Tuhan. Di perjanjian baru saudara. Sang firman, sang kebenaran, Kristus Yesus yang diurapi. Jadi gini, bukan cuma hanya dia orang yang diurapi, tetapi sang pengurapan itu sendiri. Biasanya orang yang gagal harus menanggung konsekuensinya. Nah ini dia nggak gagal, dia sang firman, dia sang kebenaran. Dialah orang yang diurapi, mestinya raja di atas segala raja. Justru yang menanggung konsekuensi dosa dan ketidaktaatan umatnya sendiri. Ini yang menjadi sesuatu yang luar biasa saudara. Saudara dan saya mestinya menanggung konsekuensi. Kenapa? Tidak ada dari kita yang bisa setia 100%. Gak ada dari kita yang bisa setia, taat 100%. Gak ada. Dan firman Tuhan berkata kalau kamu melakukan 9 perintah Allah dan gagal 1, kamu gagal semuanya. Makanya gak ada yang bisa benar di hadapan Tuhan. Karena nila setitik itu ya, merusakkan susu sebelanga, itu benar. Kalau saudara punya aqua, saudara kasih titik air got di dalam itu, saudara kocok, saudara mau minum? Gak mau. Dan saudara persembahkan itu kepada Tuhan, oh hidupku baik. Ya tapi aku masih mikir jorok dikit lah Pak Tuhan, ya gak apa-apa lah. Gak bisa. Kita ini mestinya menanggung konsekuensi atas ketidaktaatan kita.
Tetapi sang firman, akulah jalan kebenaran. Jadi jalan dan kebenaran itu bukan dia penunjuk jalannya, tetapi dialah sang jalan, dialah sang kebenaran. Kristus Yesus, Kristus itu namanya yang diurapi. Jadi dia bukan diurapi seperti nabi, bukan. Pengurapan itu sendiri adalah dia. Justru nanggung konsekuensi dosa dan ketidaktaatan umatnya. Ini merupakan suatu kabar baik, saudara. Hari ini saudara bebas dari semua penalti, bebas dari hukuman dosa. Kenapa? Saudara, kita memiliki nabi yang sempurna, yang berkorban bagi saudara dan saya. Camkan ini, taruh ini. Kalau dia begitu setia, bagaimanakah mungkin dia nggak setia mendampingimu dalam setiap musim hidupmu? Pada saat engkau nangis, pada saat engkau bergumul, dia ada di sana. Amin, saudara. Mungkin saudara tanya, amin, amin. Masih ada lagi? Ada. Ada kabar yang lebih baik lagi di masa Advent ini. Saudara, ada sesuatu yang menarik. Ngomong tentang nabi yang terakhir. Saudara tahu nabi yang terakhir itu siapa? Sebelum nabi yang sempurna hadir. Itu adalah Yohanes Pembaptis. Ya. Jadi setelah 400 tahun silent, 800 tahun nggak ada mujizat, 500 tahun nggak ada penampakan malaikat. Akhirnya ada penampakan malaikat melalui siapa? Kepada siapa? Maria, kepada Zakaria. Ya. Jadi Maria tentang Yesus, Zakaria tentang Yohanes Pembaptis. Ada penampakan malaikat lagi pada waktu apa? Pada waktu Yesus lahir, gembala mendapatkan penampakan malaikat. Ada penampakan malaikat melalui mimpi orang Majus. Itu ceritanya ya, saudara. Nah, ngomong-ngomong tentang Yohanes Pembaptis adalah nabi yang terakhir. Nah, kalau kita pikir Yohanes Pembaptis ini adalah seorang nabi yang kerjaannya sederhana. Masih ingat ya si Yunus, ya, Jonah, dia khotbahnya cuma 5 kata. Ini benar-benar nabi nggak niat. Nah, ini beda. Ini juga khotbahnya pendek. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. That's it. Khotbahnya cuma itu. Tiap hari khotbah itu ribuan orang yang bertobat. Dan dia dibilang nabi. Pernah bikin mujizat? Nggak pernah. Pernah bikin sesuatu yang spektakuler? Bangkitin orang mati? Pawang hujan? Nggak pernah, saudara. Melakukan itu nggak pernah, saudara. Tetapi ada sesuatu yang menarik. Karena Yesus ngomong sesuatu di Matius 11 ayat 11. Dikatakan begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Wow, dibilang Yohanes Pembaptis ini adalah nabi yang terbesar di antara semua nabi yang pernah ditulis di Perjanjian Lama. Aneh ya, saudara. Kok bisa? Bukannya tadi yang muncul Musa sama Elia. Tapi ini yang ngomong bukan murid Yesus loh. Yesus sendiri yang ngomong. Terus dia bilang gini, namun yang terkecil dalam kerajaan surga itu lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Artinya Yohanes Pembaptis pertama lebih besar dari semua nabi yang melakukan spektakel. Bahkan lebih besar dari Musa, lebih besar dari Elia, lebih besar dari Elisa, lebih besar dari Hosea, lebih besar dari Yesaya ketemu Tuhan itu loh, Yesaya itu lebih besar. Itu pertama. Tetapi kemudian dikatakan yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Apa artinya yang terkecil di dalam kerajaan surga lebih besar daripada Yohanes Pembaptis? Firman Tuhan berkata di Lukas 16 ayat 16, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes Pembaptis itu. Dan sejak itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Ini kurang tepat ya bahasa terjemahnya, menggagahi kayak opo ya saudara ya. Tetapi ini everyone is eager to get in. Kenapa? Karena mereka ingin tahu setelah hukum Taurat ini ada kabar baik apa sih? Everyone is eager to get in. Jadi begini saudara, dengarkan saya. Yang online dengarkan saya. Semua nabi sebelum Yohanes hanya bernubuat bahwa Kristus akan datang. Kenapa kok Yohanes Pembaptis adalah nabi yang terbesar dari semua? Karena yang lain hanya bernubuat Kristus akan datang.
Tetapi Yohanes bersaksi dan menyaksikan bahwa Sang Firman itu sudah datang. Makanya nabi-nabi yang lain itu mengharapkan Kristus. Tetapi Yohanes melihat Kristus. Amazing ya saudara. Itulah sebabnya Yohanes Pembaptis adalah nabi yang terbesar. Karena semua itu kapan ya Tuhan Mesias itu datang. Dan mereka semua mati sebelum melihat Mesias itu. Tetapi Yohanes Pembaptis adalah nabi yang paling dekat. Dia bisa ngelihat Mesias akhirnya datang. Bahkan sebelum mati dia sampai tanya. Di penjara dia tanya, apakah engkau benar-benar orang yang dinanti-nantikan? Yesus menjawabkan, Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Ya kan? Tawanan dilepaskan, kabar baik diberitakan, mujizat dinyatakan. Ya, dia berkata seperti itu. Jadi nabi-nabi hanya mengharapkan Kristus, tetapi Yohanes melihat Kristus. Nah, pertanyaannya yang kedua. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada siapa? Yohanes Pembaptis. Ini siapa yang terkecil ini? Siapa yang terkecil ini? Nah, mungkin saudara mulai pikir, siapa ya? Yesus. Oh ya toh, mulai ngawur saudara. Bukan saudara. Lihat, Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Nah, waktu itu roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. 1 Yohanes 4 ayat 4, saya nggak ada di sini. Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. 1 Korintus 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Sudah lihat, para nabi bilang Kristus akan datang. Yohanes Pembaptis bilang Kristus sudah datang. Orang yang percaya kepada Kristus, Kristus hidup di dalam kita. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang tinggal di dalam aku. Kristus yang adalah hidup kita. Bagiku hidup adalah Kristus. Surat Rasul Paulus menyebut kita berada di dalam Kristus berapa kali? 216 kali. Artinya begini, Kristus bukan cuma hanya datang, tetapi sekarang rohnya tinggal di dalam saudara dan saya. Dengarkan saya, bajingan, pelacur, preman, orang yang gak layak untuk jadi nabi, waktu dia percaya Kristus, dia lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Dia lebih besar dari Musa. Kenapa? Musa itu ngiri sama kita. Aku ini cuman hanya ngelihat di masa depan. Aku harus mati. Masuk tanah perjanjian aja enggak. Meskipun aku ngelihat belakangnya Tuhan, mukaku berkilau-kilau, tetapi aku enggak pernah bersekutu dengan Kristus. Daud waktu di atas bait Allah, dia melihat kemah tabernakel. Dia ngelihat burung masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dia pikir burung ini akan mati. Tiba-tiba burungnya keluar lagi. Dia sampai kaget. Loh, aku gak bisa masuk ke situ. Yang bisa masuk ke situ cuma imam besar. Aku gak bisa mengalami hadirat Tuhan. Tetapi saudara dan saya, sekarang saudara gak usah harus ciprat-cipratkan darah. Saudara bilang di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa di surga. Saudara langsung bisa merasakan hadirat Tuhan. Merasakan genggaman tangan Tuhan. Merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Itu adalah hadiah yang terbesar yang saudara terima. Hadiah Natal kita. Yesus bersama dengan kita. Amin saudara. Amin saudara. Saya berdoa supaya saudara ini pegang ini benar-benar. Firman Tuhan berkata, implikasinya apa? Apa implikasinya? Nabi yang sempurna
Sang firman, sang kebenaran selalu bersama kita. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Pada zaman dulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Tetapi di zaman akhir Ia sudah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Amin saudara. Jadi implikasinya saudara, jangan cari nabi, tapi pandanglah Yesus Kristus. Amin saudara. Implikasinya, jangan cari nubuatan, tetapi renungkanlah firman Tuhan. Kalau saudara saat ini butuh sesuatu, saudara berdoa untuk mujizat. Saat kita berdoa, boleh gak minta mujizat pastor? Boleh. Tetapi saya mau kasih tahu, mujizat itu gak ada formulanya. Semua itu tergantung sama kedaulatan Tuhan. Tetapi kamu perlu ingat, syukurilah. Karena mujizat yang terbesar itu bersama dengan saudara. Amin saudara. Dia menggenggam tangan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dan hari ini saudara dan saya bersama-sama dengan sang firman itu. The perfect prophet is with us. Emmanuel, God is with us. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Amin saudara. Saudara diberkati hari ini. Yohanes 14 ayat 16 dan 26 ya saudara ya. Boleh kembali kepada ayatnya. Yohanes 14 ayat 16 dan 26. Lihat ya. Kita baca sama-sama. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu apa? Selama-lamanya. Artinya apa? Dia bersama dengan saudara hari ini? Amin. Dia bersama dengan saudara waktu saudara punya masalah bisnis? Dia bersama dengan saudara waktu saudara dianiaya sama orang? Dia bersama dengan saudara setiap waktu. Ayat 26. Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Ini belum diutus, sekarang sudah. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Karena itu cintai firman-Nya saudara. Karena firman-Nya itu yang akan mengingatkan saudara bahwa Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Amin. Sekali lagi kita baca sama-sama ini. Ayo saudara, saya bacakan, saudara aminkan. Jangan cari nabi, tetapi pandang Yesus. Jangan cari nubuatan, tapi renungkanlah firman Tuhan. Saudara boleh gak minta mujizat, minta terobosan? Ya boleh. Tetapi syukuri bahwa mujizat yang terbesar itu tidak pernah meninggalkan saudara. Dia bersama dengan saudara. Amin.